Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habbaza man laqaituhu huna biwajhin kamilin jamilin zakiyya wa qad ata min baladin ma'rufa kana ismuhu Syekh Abdus Somada al-wahid kama asruna fafrahu biman amamana ya ustaz ta'tinal amal hatta yahsilu ilaina mana la taswira bal da'autuka lana natlubu min ayyamina. Nah, dia mengirimkan syair berbahasa Arab, tulisannya bagus, mudah-mudahan hidupnya juga bagus insyaallah. Terjemahnya, sebaik orang yang pernah kujumpa di sini memiliki wajah gagah lagi cerdas. Mak mengembang lubang hidung saya ini. Sungguh beliau datang dari negeri ternama, namanya Ustadz Abdul Somad. Seorang tapi sebanding dengan 10 berilmu. Wahai Ustadz, engkau telah memberikan kami harapan untuk menggapai apa yang kami inginkan. Bukan sekedar foto, tapi doalah yang paling kami cari untuk hari-hari kami. Masya Allah, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan. Sebagai marbot masjid, bagaimana hukumnya mengkonsumsi duit masjid di luar honor saya tiap bulan? Duit yang dimasukkan masyarakat ke celengan kotak masjid itu punya pengurus atau punya siapa? Itu yang masuk ke dalam celengan putih di belakang untuk fasilitas yang masuk ke dalam. Itu niat masyarakat adalah untuk masjid, pemiliknya adalah umat. Jadi kalau kau temakan duitnya, berarti minta izin ke seluruh jamaah. Pengurus masjid yang temakan duit masjid minta izinnya ke seluruh jamaah. Caranya Pak Ustadz, sebelum sholat Jumat berdiri depan. Seluruh pengurus, kemarin kumakan duit kalian, izin ya. Biar kasihan pengurus tuh bilang, ini surat dari rumah sakit, aku diponis tak lama lagi matinya. Kalau tak sanggup ganti. Saya ketua masjid, tiba-tiba datang laporan bahwa duit masjid hilang 45 juta, dilarikan sekretaris, laknatullah alaihi. Saya panggil, kau sanggup tak mengganti? Aku tak sanggup mengganti. Jadi cemana lah itu? Entahlah Pak Ustaz, saya sebagai ketua tanggung jawab, saya ganti duit itu. Ini duit aku pribadi 45 juta. Berani jadi ketua masjid, berani tanggung jawab kalau duit masjid hilang. Jual jadi ketua masjid ini bukan gagah-gagahan. Ini banyak ketua masjid tak mau turun, asal turun merajuk. Pak, dulu perasaan saya waktu ceramah sini ketua masjidnya Pak Anu, sekarang mana dia? Sejak kalah tak mau datang lagi. Ketua masjid itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Kalau tak sanggup jangan. Sanggup mengganti duit masjid yang hilang, baru duduk situ. Kalau cuma gagah-gagahan, gaya-gayaan tak usah. Kenapa Ustaz tiba-tiba marah? Ingat aku duitku 45 juta itu. Ustaz, apa hukum membayar imam sholat tarawih di bulan Ramadan? Yang dibayar itu bukan suaranya, bukan bacaannya. Siapa yang sanggup membayar bacaannya itu? Yang dibayar itu adalah waktunya. Karena sebetulnya dia waktu itu bisa dipakainya untuk berusaha, tapi kita pakai dia sebulan, maka dimusyawarahkanlah. Imam Masjidil Haram itu dari mana diambil gajinya? Dari Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diambil itu untuk keperluan operasional semua. Itulah perlunya Baitul Mal.
Kita mestinya punya satu pintu Baitul Mal, tapi tak. Sekarang sudah banyak sekali. Ada Basnas, ada badan wakaf, ada yayasan, ada masjid. Maka itu diperuntukkan dipakai. Kalau sudah untuk operasional masjid, maka masuklah untuk imam Ramadan itu. Zakat mal yang sering dikeluarkan di bulan puasa boleh diambil untuk bayar marbot dan imam masjid. Mazhab 4 paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Zakat tidak boleh dipakai kecuali untuk yang 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tak boleh dipakai luar dari yang 8. Ini kata 4 mazhab. Tapi dalam satu mazhab Syafi'i ada namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dikutip pendapat Imam Ar-Razi oleh Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar. Kata dia, zakat itu boleh dipakai untuk fisabilillah yang bukan perang. Mengirim mahasiswa ke Al-Azhar bisa. Itulah mengapa Malaysia mengirim mahasiswanya ke Al-Azhar pakai duit zakat. Andai ada masjid, ada kampung, antara kampung ke masjid ada sungai, lalu kemudian banjir bandang hanyut jembatannya, maka boleh mengambil duit zakat untuk membangun jembatan karena masuk fisabilillah. Fisabilillah semua jalan. Kalau tak ada imam tak terlaksana sholat. Kalau tak ada guru mengaji maka tak terlaksana ibadah. Maka boleh diambil, masuknya ke dalam fisabilillah. Saya condong kepada pendapat ini karena ini dalam konteks kita sekarang, dan lagi pula ini dari Mufti Al-Azhar, tempat saya belajar dulu. Itulah pendapat yang saya pilih. Jadi nanti kalau ada yang mengambil zakat, masuknya ke asnaf fisabilillah. Bagaimana hukum ketika ada yang membangun rumah, memotong ayam sebelum memulai bangun rumah? Kebetulan saya ini arsitek. Bagaimana hukumnya secara Islam? Kalau tetangganya 100, apa motong ayam? Kambing lah. Mana bisa cuma ayam? Tapi kok ayam cincang tadi makan mie ayam bisa? Mungkin maksud Pak arsitek ini dipotong ayam, lalu kepala ayam itu dimasukkan ke bawah tiang itu, lalu diminta, hai jembalang tanah, jangan ganggu rumah ini udah kami kasih kepala ayam. Mungkin maksudnya itu. Jadi dulu mohon maaf Ustaz, dulu orang Melayu nih kalau dia mau membuka kebun tengah hutan, digali lubang, dimasukkan kepala kambing ke dalam, namanya semah, supaya hantu hutan itu tak mengamuk, supaya apinya tak menjalar terbakar hutan. Maka dimintalah, hai datuk-datuk jembalang tanah penunggu hutan, ini kami kasih kepala kerbau, ini kami kasih kepala kambing. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Kalian buat apa orang Melayu? Ini tuh untuk menjamu hantu-hantu. Datang hantu-hantu tadi. Ini untuk menjamu hantu-hantu nih. Datang kata mufti Siak, yang dimasukkan ke lubang itu darahnya aja, karena darahnya najis, tak boleh kita makan darah. Masukkan aja darahnya situ. Kepalanya nih, kepalanya kita gulai. Oh kami takut nanti hantu ini mengamuk. Kalian gulai aja, udah masak kasih ke aku. Itulah asal muasal di negeri Melayu. Kalau ada kenduri, ustadz dikasih kepala kambing.
Di mana-mana kenduri kecuali di Masjid Rahmat inilah tak ada kepala kambing. Tempat lain asal kenduri kepala kambing, dibukakan kepala kambing. Itulah asal muasal ceritanya itu. Karena dulu kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi dimasukkan ke lubang. Nah kan muktisia, jangan masuk lubang, bawa balik. Begitu cara mereka dulu berdakwah. Setelah kepala kambing tadi di muka Tuk Guru, dimakannya, mau ngamuk kolesterol. Misangka jembalang tanah mengamuk. Kata jembalang, aku dah lama tak mengamuk. Rupanya kolesterol mengamuk. Jadi orang yang mengasih kepala ayam dengan meminta kepada hantu setan, maka rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah dulu tidak ada mengasih. Maka caranya dipotongkan ayam, dipotongkan kambing, kenduri makan bersama, kepala ayamnya digulai, kepala kambingnya digulai, hantunya diusir pakai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nanti kalau mau potong ayam, potonglah ayam tuh, tapi bukan untuk hantu tuh. Potong ayam, potong buat rumah baru, membuka hutan, potong kambing, makan, mengusir hantunya itu la ilaha illallah. Insyaallah selamat dunia akhirat insyaallah. Amin. Apa hukumnya jamaah sholat di teras masjid yang mana pintu masjidnya ditutup dan jamaah di lantai 2 yang batas antar lantai ditutup oleh kaca? Apakah masih terhitung berjamaah dengan imam di dalam masjid? Sholat di teras masjid, situ berarti, ya kan? Pintu masjidnya ditutup, pintu ditutup, dan jamaah di lantai 2, di lantai 2. Batas antar lantai ditutup kaca. Mana maksudnya antar lantai? Oh, ini dikasih kaca gitu. Oh, tutup kaca. Apakah pintu itu tutup, ini tutup kaca? Apakah orang ini masih tetap terhitung berjamaah? Itu maksudnya kan? Menurut mazhab Syafi'i, orang itu masih tetap berjamaah selama jaraknya tidak sampai, tak lewat 300 zira'. Ini zira' namanya. 300 zira'. Jadi kalau 300 zira' itu berapa lah itu? 150 meter. Ini imam, ini di atas. Sampai dari sini gitu 150 meter? Tak sampai. Berarti menurut mazhab Syafi'i dia masih ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, selama makmum tu mendengar suara imam walaupun lewat 300 zira', maka dia masih tetap makmum. Tapi jangan gara-gara ini besok masjid ini kosong. Ini kan karena pertanyaannya tentang fikih, saya jawab fikih. Nah, besok kemana makmum? Kami dengar dari rumah Pak Ustaz. Makanya jangan antum heran waktu pergi ke Makkah, ini kan hotel Hilton di samping Zamzam Tower. Di samping Hilton ini kan ada lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 itu banyak orang sholat di atas menghadap ke Masjidil Haram. Itu mazhab apa yang dipakai? Kalau Syafi'i enggak, karena dari sop terakhir naik ke atas tuh itu udah lewat 150. Yang dipakainya apa? Maliki, karena didengarnya suara imam. Allahu Akbar. Tapi pakai alat, walaupun pakai alat, asal dengar suara imam. Selama waktu dia dengan waktu imam itu sewaktu, menurut mazhab Maliki sah. Selama waktu dia dengan waktu imam sewaktu. Yang tak sah itu imamnya di Jakarta Istiqlal, dia di sini
Itu tak sah. Kenapa tak sah? Karena beda waktu. Itu mazhab Maliki. Jelas? Afwan, apa boleh saat mandi wajib di sungai? Mandi wajib tuh yang penting basah semuanya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di kolam, di laut, di sungai. Asal jangan di hatimu, karena tak basah. Nah, tapi selama basah semuanya, basah. Masuk dia ke dalam balon. Balon itu dicampakkan ke laut. Tak sah karena tak basah. Kulit berplaster, habis patah dipasang perban. Tak sah. Jadi bagaimana? Tayamum. Kalau tak bisa kena air maka tayamum. Apakah boleh niat puasa saat azan subuh hayya 'alas shalah? Tak bisa. Karena sudah masuk puasa. Niat itu sebelum azan subuh. Hayya 'alas shalah, nawaitu shauma ghadin. Tapi katanya Nabi pernah berniat pagi puasa sunat, guys. Puasa wajib. Puasa sunat. Pagi Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, mana makanan kita? Kata Aisyah, tak ada makanan. Idzan ana shaim, karena tak ada makanan, kalau gitu aku puasa. Oh, jadi Pak Ustadz, saya kalau jam 9 pagi tak ada sarapan, saya boleh puasa? Boleh, dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini udah 3 batang. Mana bisa? Saya inginin Bapak mendoakan kami semua agar dapat kesempatan untuk sampai ke tanah suci Makkah. Panjang umur, dibukakan Allah rezeki. Kabupaten yang paling sikit pendapatannya Indragiri Hilir. Dari seluruh kabupaten 12 di Riau, paling sikit duitnya Indragiri Hilir. Tapi jamaah hajinya paling banyak. Menurut teori ekonomi ini membingungkan. Kok bisa jamaah paling sedikit duitnya, kok jamaah hajinya terbanyak? Maka saya tanyalah sama orang Indragiri Hilir, "Cemana kalian bisa paling banyak jamaah hajinya?" Rupanya mereka kalau bertanam kelapa dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah untuk pergi haji. Jadi waktu menanam tuh pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji. Kalau dia bertanam padi, dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah lagi untuk pergi haji, pergi haji, pergi haji. Patutlah. Jadi kalau kita mau sejak dari awal usaha niatnya mau berangkat haji, mudah-mudahan sampai niat kita, insya Allah. Amin.